Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang pengukuran resiko dengan distribusi probabilitas. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pengukuran resiko. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBI, risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan atau merugikan, membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan. Pengukuran risiko adalah usaha untuk mengetahui besar atau kecilnya risiko yang akan terjadi. Nah, hal ini dilakukan untuk melihat tinggi rendahnya risiko yang dihadapi perusahaan dan dampak terhadap kinerja perusahaan. Sesudah manajer risiko mengidentifikasi berbagai jenis risiko yang dihadapi perusahaan, maka selanjutnya risiko itu harus diukur. Perlunya diukur adalah yang pertama, untuk menentukan relatif pentingnya. Yang kedua, untuk memperoleh informasi yang akan menolong untuk menetapkan kombinasi peralatan manajemen risiko yang cocok untuk menanganinya. Yang selanjutnya yakni jenis pengukuran risiko. Jenis pengukuran risiko ini ada dua, yakni pengukuran kegawatan kerugian dan yang kedua pengukuran frekuensi kerugian. Pengukuran kegawatan kerugian ini untuk mengetahui berapa besarnya nilai kerugian yang selanjutnya dikaitkan dengan pengaruhnya terhadap kondisi perusahaan, terutama pada kondisi finansial. Dan yang kedua, pengukuran frekuensi kerugian untuk mengetahui berapa kali suatu jenis peril atau suatu peristiwa event yang kejadiannya menimbulkan loss atau penyebab langsung kerugian dapat menimpa suatu jenis objek yang bisa terkena peril atau suatu peristiwa yang kejadiannya menimbulkan loss atau penyebab langsung kerugian selama satu jangka waktu tertentu yang umumnya 1 tahun. Selanjutnya yaitu mengenai manfaat pengukuran risiko, dan manfaat yang pertama yaitu untuk menentukan kepentingan relatif dari suatu risiko yang dihadapi, dan yang kedua yaitu untuk mendapatkan informasi yang sangat diperlukan oleh manajer risiko dalam upaya menentukan cara dan kombinasi cara-cara yang paling tepat diterima atau paling baik dalam penggunaan sarana penanggulangan risiko. Untuk selanjutnya yaitu dimensi yang diukur, di mana ada dua dimensi yang harus diukur. Yang pertama yaitu besarnya frekuensi kerugian, yang berarti menghitung berapa kali terjadinya suatu kerugian dalam waktu periode tertentu. Yang kedua yaitu tingkat kegawatan atau severity atau tingkat keparahan dari kerugian-kerugian yang terjadi, yang berarti untuk mengetahui hingga seberapa besar pengaruh dari terjadinya kerugian tersebut terhadap kondisi perusahaan, terutama dalam kondisi finansialnya. Nah, dari hasil pengukuran yang mana mencakup dua dimensi tersebut, sehingga paling tidak dapat diketahui hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu nilai rata-rata dari terjadinya kerugian selama suatu periode anggaran. Yang kedua, variasi nilai kerugian dari satu periode anggaran ke periode anggaran yang lainnya, naik turunnya nilai dari kerugian dari waktu ke waktu. Dan yang ketiga yaitu dampak keseluruhan yang ditimbulkan dari kerugian-kerugian tersebut, terutama kerugian pada finansial perusahaan. Baiklah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan pengukuran risiko dengan distribusi probabilitas. Nah, yang pertama ada pengukuran distribusi probabilitas. Nah, secara pengertian sendiri, distribusi probabilitas adalah tabel ataupun grafik yang mana mencerminkan outcome atau payoff yang digunakan untuk keputusan dan probabilitas setiap outcome yang kemungkinan terjadi. Nah, nilai dari probabilitas antara 0 sampai dengan 1, atau jika dalam presentasi antara 0 sampai 100%. Adapun tiga macam distribusi probabilitas
memperlihatkan outcome yang mungkin untuk total kerugian per tahun atau atas per periode budget. Yang kedua ada banyak kejadian per tahun, dan yang terakhir ada kerugian per kejadian. Nah, pengukuran yang kedua ada expected value. Expected value merupakan rata-rata tertimbang dari outcome dengan probabilitas dari setiap outcome. Expected value dari distribusi probabilitas juga sering dihubungkan dengan mean distribusi. Terakhir ada penyebaran dari distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas secara umum karakteristiknya tidak hanya dilihat dari expected value, tetapi juga dari variance. Nah, variance dari distribusi probabilitas mengukur penyebaran distribusi rata-ratanya sendiri. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kalau ada salah kata dan penjelasan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.